pada pagi hari ini. Mohon maaf yang audio sama videonya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya. Kita buka kajian kita. Sebentar, bukan dulu yang masih aktif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Allah masih pertemukan kita dalam kajian kelas hadis pada hari ini. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah masih berikan kita kemudahan untuk terus bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sih 1030 ya Ustadz hadisnya, tapi kayaknya belum mau diulang lagi ya Ustadz. Gimana? Sebelumnya 100 berapa? 1030. 1030. Kisah Jabir bin Abdullah. Terakhir 1030 Ustaz, sekarang masuk 1031. Oh iya, 1030 sudah dibaca sudah? ya? Sudah kemarin Ustaz. Oh ya udah, berarti 1031 ya. 1031, iya. Ya, baik, teman-teman, mari sama-sama kita buka hadis kita di 1031. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Aki. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan juga menambahkan untuk kita semuanya ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, orang yang terbaik, hamba yang terbaik, uswatun hasanah suri tauladan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab yang kita pelajari ini, yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Silakan para ummahat untuk membuka kitabnya, poin hadis 1031. Hadis ke 1031. Hadis Jabir bin Abdullah qala ishtara minni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'iran
biwaqiyatain wa dirham aw dirhamain. Falamma qadima siraran amara bibaqaratin fadhubihat akalu minha. Falamma qadimal madinata amarani an atiyal masjid fa usalli rak'ataini wa wazana li samanal ba'ir. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membeli seekor unta dariku seharga dua wak dan 1 dirham atau seharga 2 dirham. Ketika tiba di Sirar, beliau memerintahkan agar menyembelih seekor sapi. Lalu mereka pun menikmatinya. Ketika sudah tiba di Madinah, beliau memerintahkan aku agar masuk ke dalam masjid. Maka aku sholat 2 rakaat, lalu beliau memberikan uang harga unta kepadaku. Iya, ibu-ibu barakallahu fikum. Ini masih terkait dengan hadis sebelumnya tentang jual beli ya, menjual unta tapi masih dikendarai sampai tempat tujuan. Artinya jual beli dengan syarat yang itu disepakati dan kemudian tidak memberikan maldorot kepada salah satu dari dua belah pihak, pembeli atau penjual. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli unta dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini memberikan syarat untanya masih ditunggangi sampai ke Madinah. Dan itu diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pembeli. Ya, kemudian sampai di Madinah, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar unta tersebut. Baik, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada hadis-hadis sebelumnya ya. Tentang masalah riba sudah ya. Ya, ini masih satu kisah tentang Jabir bin Abdullah. Itu untanya dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kisah panjangnya terdapat pada hadis sebelumnya. Jabir bin Abdullah, yaitu anaknya Abdullah bin Haram. Dua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisahnya cukup panjang ibu-ibu. Hadis sebelumnya mengisahkan tentang jual beli unta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu juga menanyakan kepada Jabir tentang pernikahannya, yang mana beliau menikahi seorang janda, kenapa tidak menikahi gadis. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjelaskan alasannya, yaitu bapaknya Abdullah bin Haram yang meninggal pada perangan Uhud ternyata meninggalkan banyak anak-anak wanita, saudari-saudarinya Jabir. Dan tentunya Jabir tidak ingin menikahi wanita yang usianya sosial dengan saudara-saudarinya, karena supaya bisa mendidik mereka. Karena Jabir sebagai penerus ayahnya untuk merawat adik-adiknya yang jumlahnya itu 9 atau 10 wanita. Ini alasan yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya ini menunjukkan satu sisi bagian keutamaan menikahi janda karena satu alasan. Tapi tentunya ketika tidak ada alasan tersebut, menikahi seorang gadis lebih utama. Ini satu sisi ya Ibu. Tentunya keutamaan tersebut didukung dengan motif dan faktor yang lain terkait dengan agama, akhlak, dan lain sebagainya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Jadi tidak boleh kita memahami secara parsial, artinya harus komprehensif, syumuliyah, menggabungkan seluruh dalil yang ada terkait dengan masalah pernikahan dan hal-hal yang lain di dalam Islam. Baik, jadi al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan. Artinya selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i, termasuk dalam jual beli, diantaranya adalah memberikan syarat. Jadi penjual memberikan syarat untuk memanfaatkan sementara waktu dan itu diizinkan oleh calon pembeli ya, maka tidak masalah. Misalnya, iya saya jual rumah saya tapi saya tempati dulu ya selama sebulan untuk persiapan keluar gitu ya. Tentang pembayarannya langsung atau nanti pembayaran setelah dia keluar dari rumah atau sebagaimana kisah Jabir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini membayar unta tersebut setelah sampai di Madinah.
Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, masuk pada bab baru. Membayar hutang dengan harta yang lebih baik. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghladahu fa hamma bihi ashabu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna lis-sahibil haqqi maqala. Tsumma qala a'tuhu sinnan mislu sinnihi qalu ya Rasulullah illa amsala min sinnihi faqala a'tu fa inna min khairikum ahsanukum qada'a. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih utang pada Nabi dengan keras sehingga membuat para sahabat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, biarkanlah ia, karena orang yang punya hak itu bebas berbicara. Kemudian beliau berkata, berikanlah kepadanya seekor anak unta. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik dalam membayar utang. Ya, baik, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membayar hutang dengan harta yang lebih baik. Membayar hutang dengan harta yang lebih baik, melebihkan dalam bayaran hutang. Ini tidak masuk pada bagian riba kecuali disyaratkan di awal. Kalau diberikan oleh orang yang berhutang untuk membayar hutang kepada orang yang menghutangi dirinya dengan melebihkan dalam pembayarannya, maka ini ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan sahabatnya untuk membayarkan hutang beliau dengan sesuatu yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata yang memberikan sesuatu yang lebih baik. Adanya onta ini nggak apa-apa, kasih aja. Jadi ontanya lebih tua, lebih berumur, tentunya lebih mahal ya Ibu, lebih mahal. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak riba. Kecuali disyaratkan dari awal, maka berlaku sebuah kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian berbuah sesuatu kemanfaatan yang diperoleh oleh orang yang menghutangi, fahuwa riba, maka itu riba. Para ulama mengatakan itu riba dain, itu riba hutang. Jadi ada sesuatu yang lebih dari kadar yang dihutangkan, itu adalah riba. Kecuali itu adalah keikhlasan dari orang yang berhutang untuk memberikan yang lebih baik. Mayoritas para ulama mengatakan tidak riba, hanya sedikit dari kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan itu tetap tidak boleh. Berlaku kaidah umum, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap ya akad qard itu meminjam yang kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih dari kadar yang selanjutnya, maka itu riba. Tapi ini hadis yang kita baca ini Ibu sebagai penjelasan yang tegas ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dianjurkan untuk memberikan yang lebih tanpa harus meminta ya. Apalagi untuk sekarang kadang-kadang utang dengan uang kertas. Dengan uang kertas itu yang mana nilainya seringnya turun ya Ibu. Jadi menguat hanya sesaat, tapi turun terus, nilainya turun. Apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, inflasi itu luar biasa. Jadi dengan uang yang kita, misalnya hari ini kita bisa membeli hewan kurban kambing dengan harga 2.500.000, kemudian 5 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab, apakah dengan uang sebesar itu bisa beli kambing atau tidak. Ya karena memang faktanya kita lihat sendiri pada masa-masa dahulu, tahun 90-an mungkin kambing itu harganya 250.000 sudah dapat, 300.000 sudah dapat. Tapi uang segitu untuk kita belikan kambing hari ini tidak dapat.
berarti menunjukkan ada penurunan nilai uang kertas yang kita pakai dalam transaksi sehari-hari. Nah, kalau itu terjadi pinjam meminjam, jadi kalau disyaratkan untuk lebih kan takut kalau itu riba. Tapi faktanya memang uang itu berkurang. Ya, sedangkan kalau dirham dan dinar ya ketika dijadikan alat transaksi jual beli ya tidak akan berkurang. Ini seperti itu. Dinar pada zaman Nabi, walaupun berbeda pendapat dalam kadarnya, ada mengatakan kadarnya 24 karat, ada yang mengatakan 22 karat. Sampai beratnya juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan 4,25, ada yang mengatakan 4,5, 4,5 gram. Tapi memang satu dinar pada zaman Nabi, sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca, bisa untuk beli kambing. Bahkan terkadang dalam satu kondisi bisa untuk membeli 2 ekor kambing. Tapi kalau satu kambing pasti bisa. Sampai hari ini, Bu, kalau 4,25 ya 4 juta sekian. Masya Allah. Jadi dianjurkan untuk orang yang meminjam supaya memberikan yang terbaik. Walaupun bukan wajib. Misalnya pinjam 100.000, dikembalikan 120.000, nggak masalah, yang penting tidak disyaratkan di awal. Itu diberikan oleh yang meminjam, bisa memberikan yang terbaik tanpa disyaratkan. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi af'al atau sebagian daripada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berhutang. Jadi hutang itu bukan satu yang tabu, bukan satu yang aib. Orang itu berhutang. Ya, Ustadz kok berhutang? Gitu. Rasul aja berhutang. Jadi yang tabu adalah orang yang tidak mau bayar hutang, ya, ataupun menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu membayarnya dengan segera. Jadi kalau berhutang itu tidak tabu dan tidak aib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berhutang. Tetapi tentunya kita di dalam menetapkannya jangan berlebihan. Jadi jangan sampai kemudian kita tetapkan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Termasuk sunnah Rasulullah ada berhutang, tidak. Artinya ini perkara yang mubah. Ya, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mesti menjadi kemudian menjadi suatu hukum. Jadi kalau kita bicara hukum itu kan bisa wajib, kemudian bisa sunnah ya Ibu ya, bisa haram, bisa makruh ataupun bisa mubah. Maka tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian ada hukumnya. Terkadang mubah aja, ya hukumnya mubah saja. Ataupun tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kemudian dilarang. Itu salah. Artinya sunnah itu masih umum. Kalau dikatakan sunnah itu identik pada apa yang disandarkan kepada Nabi, dari ucapan beliau, perbuatan beliau. Ya, bahkan bisa dikatakan sunnah, bisa sunnah tarkiyah gitu ya. Sunnah Rasulullah meninggalkan. Makanya kalau kita bicara nanti pada hukum itu lain lagi ya. Tapi barakallahu fikum, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti juga terkait dengan bid'ah juga. Kalau bid'ah sesuatu yang baru misalnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum tentu kemudian menjadi bid'ah yang dihukumi haram kemudian hari. Itu jadi perlu pembahasan yang lebih mendalam terkait hal ini. Karena memang kalau hukum sesuatu yang baru itu tidak kemudian menjadi haram. Ya misalnya pada zaman Nabi orang yang mengajar agama itu ya tidak dibayar gitu ya, tidak dibayar. Orang misalnya khutbah gitu, tidak ada bayarannya Ibu. Tapi sekarang orang mengajarkan ilmu agama mendapatkan bayaran, bahkan menjadi satu pekerjaan. Orang mengajar di madrasah, mengajar di di majelis-majelis ilmu, orang mengajar di pesantren, jadi guru-guru, jadi ustadz-ustadz, itu menjadi profesi yang dia mendapatkan upah dari situ. Dan itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau nggak terjadi kan suatu yang bid'ah ya, kalau kita rujuk pada makna daripada bid'ah itu sendiri. Makanya sesuatu yang belum terjadi pada zaman Nabi, kita jangan buru-buru menghukumi sebagai sesuatu yang haram, belum tentu. Ataupun juga sebaliknya, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, jangan sampai kemudian buru-buru kita tetapkan hukumnya. Seperti ini kan Rasulullah pernah berhutang. Jadi kita juga tidak kemudian terburu-buru menyimpulkan bahwasanya berhutang itu wajib. Kenapa? Rasulullah pernah berhutang.
Atau mengatakan berhutang itu sunnah. Jadi kalau orang nggak pernah hutang meninggalkan sunnah Nabi, itu juga salah. Jadi tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah kemudian disimpulkan sebagai hukum. Jadi sunnah itu apa yang dinisbatkan pada Nabi, sedangkan hukumnya nanti pembahasan usul fikih itu. Itu tugas para ulama dalam meracik dalil-dalil sehingga berbuah menjadi hukum. Hukum itu wajib atau sunnah atau haram atau makruh ataupun mubah di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi atau yang ditinggalkan nanti hukumnya yang diserahkan kepada para ulama, para ahlinya di situ. Baik, jadi kalau orang mengatakan tidak ada pada zaman Nabi, udah tidak ada pada zaman Nabi. Lalu kenapa kalau nggak ada pada zaman Nabi? Haram belum tentu kita gali dulu. Ataupun sebaliknya ini ada kok pada zaman Nabi, bahkan dilakukan oleh Nabi, lalu hukumnya apa? Nggak sembarang orang bisa menyembuhkan hukum. Seperti di sini Ibu, jelas Rasulullah punya hutang. Jadi tidak kemudian orang mengatakan hutang itu wajib karena mengikuti sunnah Nabi. Ya, salah seperti itu. Baik para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini setidaknya ada 2 atau 3 kesimpulan ya Ibu tentang masalah muamalah sesama manusia. Jadi berhutang itu boleh, hukumnya boleh. Kecuali nanti namanya mubah itu ya bisa menjadi wajib atau bisa menjadi haram. Kalau dia tidak berhutang sehingga malah dia tidak bisa menutup aurat, tidak bisa beli baju atau tidak bisa menutup aurat anak dan istrinya, maka berhutang pada waktu itu wajib kalau memang jalannya hanya hutang. Bahkan para fuqaha mengatakan bahkan hutang yang kemudian mengandung unsur riba karena dalam keadaan darurat boleh, apalagi hutang yang tidak ada unsur ribawinya. Makanya hukum mubah itu bisa ditarik ke kanan atau ke kiri, bisa jadi wajib atau bahkan sebaliknya bisa jadi haram ketika dia meminjam tapi bukan karena satu darurat dan kemudian dengan niat untuk tidak mengembalikan, jadi haram. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan dalam masalah hutang piutang orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik menepati waktunya. Kemudian berbicara dengan lembut ya kepada orang yang berhutang kepadanya dan membayar dengan jumlah yang lebih besar. Itu juga tidak wajib, tapi dianjurkan apalagi hutang piutang dengan uang kertas hari ini yang inflasinya sangat luar biasa. 1 tahun saja nilainya sudah jatuh ya sekian persen. Baik para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya yaitu masalah ar-rahan yaitu gadai. Kita baca hadisnya, cuma hadisnya satu saja dalam bab ini ya Ibu. Nanti kita jelaskan secara ringkas saja. Karena memang buku yang kita pelajari bukan buku fikih, tapi buku hadis. Sehingga kita ya mempelajari fikihnya melalui hadis-hadis yang ditampilkan oleh penulis dalam kitab ini. Hadis ke-1033. Hadithu Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajal. Warahanahu dir'an min hadid. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran bertempo dan beliau memberinya jaminan atau gadai baju besi. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Nanti ya, bayarnya nanti. Kemudian Nabi menggadaikan dir'an min hadidin. Jadi baju besi, baju perang. Baik. Ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama interaksi dengan orang-orang non-muslim dalam jual beli. Jadi hukumnya apa Ibu? Boleh. Interaksi membeli produknya boleh selama produknya halal. Selama produknya halal ya. Lalu bagaimana dengan fenomena hari ini? Bagaimana kaum muslimin itu marah karena kejadian penghinaan dan pelecehan kepada Rasulullah SAW. Jadi karikatur yang menggambarkan Nabi dengan gambaran yang buruk ditampilkan. Dan itu diiyakan oleh pemerintah resmi Perancis ya. Diiyakan oleh pemerintah resmi Perancis. Jadi itu pelecehan pada Nabi Muhammad SAW sehingga memicu kemarahan, sikap yang tegas dan keras kaum muslimin internasional. Jadi tidak sedikit yang menggelar unjuk rasa sampai menyeru pada pemboikatan produk-produk
Perancis. Bagaimana hal ini? Maka kita harus pahami, Ibu, kalau produknya selama itu tidak ada barang yang haram, maka boleh. Lalu kalau mau boikotnya ini, yang boikotnya ini ya tergantung maslahat dan madharatnya. Kalau maslahatnya ada untuk membuat mereka jerah, tidak sembarangan menghina Rasulullah, menghina Islam, ya boleh-boleh saja. Walaupun secara contoh plek yang belum kita dapatkan, contoh langsung dari Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak ada secara langsung. Sehingga timbul kontroversi ya, pro kontra antara sebagian ulama, boleh nggak sih memboikot produk-produk non-muslim gitu. Kalau pada zaman sahabat itu ada seorang sahabat yaitu Sumamah bin Usal kalau tidak salah. Beliau pernah melakukan boikot, tapi pemboikotan pada waktu itu adalah pemboikotan untuk tidak menjual produknya. Bukan tidak membeli produk orang lain, tapi tidak menjual produknya. Jadi beliau setelah masuk Islam tidak menjual gandum Yamamah kepada kaum kafir Quraisy. Beliau menyetop. Demi Allah mereka tidak akan menikmati gandum Yamamah lagi. Ini pemboikotan oleh salah seorang sahabat, yaitu pemboikotan untuk tidak menjual produknya. Kenapa seperti itu? Ya kan untuk kemaslahatan, ya supaya mereka tidak memusuhi Rasulullah SAW. Lalu kalau tidak membeli ya di sini jadi pro kontra karena memang tidak ada contoh plek ya. Ada sebagian ulama mengatakan ya seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin tidak setuju. Memboikot terhadap produk-produk non-Muslim tidak setuju karena itu halal dan Rasulullah SAW beliau sendiri mencontohkan bagaimana beliau berinteraksi dengan non-Muslim. Ada mengatakan tidak boleh kecuali harus izin ulil amri dulu. Nah, ini dia. Sebagian ulama jelas membolehkan, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan boleh. Bahkan pada waktu semasa beliau hidup, yaitu negara Bulgaria ketika itu mengintimidasi kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin, menjarakan kaum muslimin di negerinya. Beliau mengatakan kita tidak akan mengimpor daging dari Bulgaria walaupun mereka menyembelih binatang-binatang tersebut dengan cara syar'i sekalipun, maka kita tidak akan membelinya sampai mereka meninggalkan kaum muslimin, tidak mengintimidasinya. Ini pendapat Syekh Albani dan para ulama kontemporer yang lain, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir ya. Jadi banyak ulama-ulama yang lain juga mengatakan demikian. Artinya kalau saya ambil garis tengahnya Ibu, tidak masalah, ini bentuk daripada giroh ya, kesemangatan kita membela kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan ulul amri sesungguhnya. Dan juga barakallahu fikum, orang yang memboikot produk-produk non muslim itu bukan berarti meyakini keharaman saradatnya. Ini harus kita yakini. Kalau orang itu jual pisang goreng itu halal, tapi hasil pisang goreng untuk musuh Islam, maka kita nggak mau beli pisang goreng yang dijual dia itu, kan gitu kan? Bukan mengharamkan pisang goreng itu, ya karena kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun sebaliknya malah dosa besar sekali, bahkan itu bisa mengarah pada kekufuran. Tapi mengharamkan untuk kita beli, bukan mengharamkan saradatnya. Jadi ini bentuk pembelaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak masalah ya. Jadi ini pro kontra, artinya tidak boleh kemudian orang yang kemudian memboikot ini tidak ikut ulul amri sebagainya. Ini terjadi hari ini sehingga apa? Kesannya malah orang-orang itu lebih sayang dan terjaga lisannya terhadap orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Orang kafir yang jelas-jelas salah menghina Nabi seakan-akan carikan 1001 alasan. Sedangkan kaum muslimin yang mereka girah, mereka besar untuk membela Nabi walaupun sekedar hanya tulisan atau menyerukan boikot, malah dimusuhi. Ini tidak tahu manhaj apa yang kemudian mereka pakai ya. Kalau mereka mengaku sunnah, ya sunnah seperti apa yang mereka ikuti. Kalau mereka mengikuti sahabat itu sahabat yang mana? Sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi? Jadi barakallahu fikum ibu rahmat Allah, minimal kalau kita sadar ini perbedaan ya kita saling menghormati, bukan kemudian saling menghakimi ya. Bukan saling menghakimi, tapi kita saling menghormati, dan tentunya kaum muslimin jelas mereka lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kedudukannya dibandingkan orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir tersebut jelas-jelas menghina Nabi kita. Ya, jangan terpancing oleh musuh sehingga kita umat Islam malah pada ribut sendiri. Nabi Muhammad pernah membeli makanan dengan sistem hutang.
Dan ternyata salah satu sistem hutang Nabi adalah memberikan apa Ibu? Memberikan gadai. Ini juga termasuk bagian yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau kita menghutang ke seseorang supaya orang yang kita hutang itu tenang, maka kita kasih barang jaminan. Kita kasih barang jaminan. Itulah yang disebut dengan roh gadai. Jadi misalnya kita hutang dan kita gadaikan apa gitu ya Bu ya, gelang atau cincin gitu ya, ataupun barang yang tidak bisa dipindah, tanah itu yang ada ya. Nanti orang yang memegang barang gadai tersebut adalah orang yang diamanahi. Jadi orang yang diamanahi itu pada dasarnya tidak tanggung jawab ketika terjadi sesuatu pada barang gadai selama di luar ini apa namanya, kemampuannya. Kalau orang itu teledor baru dia kena denda. Kalau orang sudah menjaga, misalnya dijaga dalam rumah gadai apa gitu ya, ternyata dicuri, maka orang yang menerima barang gadai tersebut tidak dikenai denda, kecuali nanti terjadi pada suatu masa ternyata orang-orang yang banyak terima gadai karena dia tidak dituntut, ya akhirnya sering ngaku hilang. Ini jadi masalah. Bisa jadi nanti hukumnya berubah. Ya, seperti orang yang misalnya penjahit ya Ibu. Orang penjahit dititipi kain untuk menjahit gitu ya. Itu pada dasarnya hukum asalnya adalah dia itu diamanai untuk membuat gitu ya. Tetapi kalau terjadi kerusakan nggak tanggung jawab. Tetapi kemudian akhirnya malah orang tuh meremehkan, rusak juga nggak tanggung jawab. Akhirnya apa? Berubahlah fatwa. Artinya orang-orang yang kemudian menerima pesanan, bisa menjahit kainnya itu dari pemesan. Kalau terjadi apa-apa maka penjahitnya bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Jadi orang yang menerima gadai, orang jadi yang mengeluarkan uang untuk dipinjam, dia menerima barang gadai, itu pada dasarnya dia itu yadul amanah, walaysa yaduhu yadul dhamanah. Yaitu posisinya sebagai orang yang menerima amanah. Tidak ada tuntutan kalau ada sesuatu. Seperti misalnya ibu-ibu nitip kepada temannya untuk memberikan sesuatu. Uangnya hilang di jalan, itu yang dititipi tidak bertanggung jawab aslinya secara hukum. Jadi nanti dibahas secara rinci dalam beberapa masalah ya. Apakah orangnya itu disebut sebagai yadul amanah, harus bertanggung jawab, harus tidak bertanggung jawab, atau yadul dhamanah yang ia wajib bertanggung jawab dan berhak untuk dituntut. Baik. Kemudian masalah barang gadai juga harus diperhatikan. Jadi seorang yang menggadaikan boleh memanfaatkan barangnya sendiri dengan izin yang menerima gadai. Dan sebaliknya juga orang yang menerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan kecuali dalam rangka untuk menjaganya ya Ibu, menjaga kualitasnya. Kalau tidak dimanfaatkan malah rusak gitu ya, malah rusak. Dan itu biaya pemanfaatannya bisa dibebankan kepada orang yang memiliki barangnya tersebut. Ya, barang tersebut. Ya, tetapi kalau misalnya sudah ada perjanjian, misalnya gadai barang hidup ya, misalnya gadai kambing atau sapi yang bisa diperah susunya, kambing susu atau sapi susu ya, maka itu yang mencarikan rumput aslinya ya yang menggadaikan itu. Tapi udahlah, yang nyarikan rumput kamu sekalian, kan sapinya di kamu sebagai barang gadai dari saya, maka boleh dari hasil dari ganti capeknya, lelahnya dia, ya tenaga dia dalam mencarikan rumput makanan, maka boleh menjual hasil susunya. Ya, seperti itu, Bu. Sebagaimana juga gadai tanah. Ini juga hati-hati, Ibu. Jadi gadai tanah, walaupun di sini ada khilaf para ulama memanfaatkan barang gadai, tapi kita harus hati-hati. Gadai tanah itu tanah biasanya ketika digadaikan, itu pemilik tanah tidak menggarapnya. Ya, pemilik tanah tidak menggarapnya. Yang menggarap adalah yang menghutangi sebagai barang gadai digarap terus. Maka banyak para ulama mengatakan itu bagian daripada riba, karena kullu qardin jara fihi naf'an fa huwa riba. Kaidahnya seperti itu. Setiap utang piutang yang kemudian menghasilkan kemanfaatan, maka kemanfaatan yang lahir dari utang piutang itulah riba. Ya, hutangnya 10 juta plus hasil tanah yang dia garap. Nah, di situ. Tetapi ini bisa berubah ketika misalnya pemilik tanahnya nggak menggarap. Kalau nggak digarap malah tanahnya malah rusak gitu. Itu lain lagi ya. Tapi pada dasarnya kalau itu biasanya digarap oleh pemilik tanah kemudian dijadikan barang gadai,
ya mungkin yang ditahan adalah surat-suratnya ya, maka tidak boleh orang yang menerima gadai itu menggarapnya. Jadi hasil daripada tanah tersebut adalah riba. Dan kemudian mungkin orang berarti nggak untung dong. Ya memang ini bukan jual beli yang sifatnya murabah saling menguntungkan. Terkadang interaksi sesama muslim itu tidak selalu identik dengan keuntungan ya Bu. Memang tolong menolong ya. Tapi memang jelas namanya hutang itu di antara sunahnya faktubuh. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, di antara sunnah ya, tidak wajib ketika ada utang piutang dalam tempo tertentu maka dianjurkan untuk ditulis. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masalah gadai Rasulullah SAW bahkan meninggal dan ini belum selesai ya. Rasulullah punya hutang orang Yahudi, kemudian baju perangnya tergadaikan pada orang Yahudi tersebut. Baik, selanjutnya adalah pembahasan salam atau salam atau disebut dengan pinjaman. Hadis ke 1034. Hadis Ibnu Abbasin qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bit-tamr as-sanataini was-salas faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka penduduk Madinah mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan barangnya diterima setelah 2 atau 3 tahun kemudian. Maka beliau bersabda, siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran, timbangan, dan waktu yang jelas. Ya, baik Ibu-ibu. Rincian dalam hal ini sangat panjang memang. Jadi jual beli salam atau salaf itu memberikan, jadi membayar uang lebih dahulu, membayar di muka ya. Dan barangnya itu diterima kemudian. Kalau salaf atau salam terjadi pada buah atau tanaman ya. Kalau barang misalnya bisa jadi rumah atau barang Pak Ibu pesan apa gitu ya. Seperti produk-produk furniture gitu ya. Meja, kursi itu juga bisa seperti ini, tapi namanya adalah istisna. Minta dibuatkan dengan dibayar dulu. Tapi kalau jual beli salam ini adalah terkait dengan masalah buah-buahan. Jadi gini Ibu. Jual beli salam ini sebelum saya jelaskan ya. Hikmahnya besar baik pembeli atau penjual. Jadi penjual itu mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan modal. Misalnya gini. Ibu punya kebun jeruk. Atau punya semangka, nanam semangka atau melon ya. Semangka atau melon di sawah gitu. Masa panennya misalnya 6 bulan, misalnya ya. Saya juga kurang paham. 6 bulan. Karena modalnya juga terbatas. Misalnya, modal lumayan nih. Ini mah untuk 1 hektar 20 juta nih nggak ada modal. Akhirnya ada orang beli dia. Saya beli deh nanti hasilnya. 6 bulan nanti jual ke saya ya. Jual ke saya sekilonya sekian ya. Sekilonya sekian jelas. Biasanya kalau panen mungkin panen sekilonya berapa gitu ya. Saya mungkin misalnya sekilonya 15.000. Saya beli ke kamu nanti 13.000 ya pada panen itu. Gitu. Ini saya beli ke kamu misalnya saya beli 5 kuintal. 5 kuintal misalnya gitu. Uangnya 5 kuintal 13.000 kali sekian ya, kali 500 kilo gitu ya. Kali 500 dikasih ya. Jadi penjual sebagai seorang petani diuntungkan karena modal. Oh ya, dengan uang tersebut dia pakai. Kemudian pembeli juga mendapatkan untung. Untungnya apa? Dia mendapatkan harga di bawah pasaran. Ya, walaupun dia mengeluarkan uang dulu, tapi nanti mendapatkan harga di bawah pasaran. Ini berlaku ya Ibu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak berlaku pada jual beli emas gitu ya.
nggak boleh jual beli salam. Ini saya kasih uang sekarang, nanti harganya sekian ya. Karena harganya seperti itu naik turunnya sangat luar biasa. Baik, ini juga sudah kami jelaskan tentang masalah riba ya, dan kemudian perbedaan-perbedaan para ulama dan apa alasannya. Jadi ini boleh ya Ibu, dengan syarat apa yang disampaikan Rasulullah, timbangannya jelas. Mau beli itu berapa kilo, dan barang diserahkan kapan dan di mana itu jelas. Ya bukan nggak jelas, ini saya kasih nanti kalau panen berapa, yang penting saya beli sekian, nggak jelas. Saya beli sekian, harganya sekian ya, diserahkan pada bulan sekian. Tapi kalau ternyata gagal panen ya berarti nggak jadi jual beli. Uang itu berhak untuk dikembalikan kepada orang yang membeli karena dia tidak dapat. Ini berbeda dengan jual beli ijon yang kita yang kita bahas sebelumnya, tidak boleh membeli buah. Itu membeli langsung sah gitu ya. Walaupun nanti nggak jadi berarti ya udah nggak ada kembali. Ini beda. Ini jual beli hutang. Dan ini sebagai kelanjutan tentang masalah riba kemarin. Jadi kalau ada jual beli, artinya ada barter pertukaran antara makanan dan alat transaksi, jadi mata uang dan semisalnya, itu sudah tidak disyaratkan lagi boleh uangnya dulu atau barangnya dulu. Jadi saya kasih deh barangnya dulu, berasnya tak kasih, bayarnya nanti. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah pada sebelumnya. Rasulullah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan barang gede berupa baju perang. Makanannya yang dari Yahudi sudah dimakan tapi belum bayar. Jadi makanannya dulu, bayarnya nanti, atau sebaliknya. Bayar dulu, nanti mungkin berasnya, gabahnya, padinya nanti. Ya, ini juga boleh. Jadi jual beli salam itu membayar di muka. Kemudian hasilnya nanti barangnya nanti. Ini dilakukan oleh penduduk Madinah, melakukan jual beli salam. Bayarnya di muka, ya. Kemudian dia mendapatkan hasil 2-3 tahun barang itu. Maka Rasulullah membolehkan, tapi jelas kadarnya berapa, beli berapa, kemudian sepakati kilonya berapa nanti pada masa panen. Ya, perkiraan bulan Agustus tahun depan ya panen. Saya dikasih harga berapa Pak kalau saya beli dari sekarang, pesan dari sekarang. Ya udah, saya kasih harga sekian, insya Allah ini di bawah pasar Pak. Ya, yang aslinya sekilonya 15.000, karena Bapak udah pesan dari sekarang dan ngasih uang duluan, saya kasih sekilonya 10.000, nggak masalah. Bapak pesan berapa? 2 kuintal ya, oke, 2 kuintal berapa, dikalikan saja, uangnya berarti sekarang saya terima. Nah, seperti itu ya Bu, itu boleh, itu namanya jual beli salam atau jual beli salaf. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke-1035. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halifu man haqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakah. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Baik, masalah bersumpah ya Ibu. Pertama, jelas seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Menggunakan lafal-lafal sumpah dengan huruf-hurufnya, yaitu hurufnya wawu, ba ataupun ta. Wallahi, billahi, tallahi. Itu lafal-lafal qasam ataupun sumpah. Jadi tidak boleh seorang muslim bersumpah dengan nama selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan nama apapun dari makhluk. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan makhluknya seperti malam hari, siang hari, waktu duha, waktu asar, wal lail, wan nahar, wal duha, wal asr. Itu boleh-boleh, sah-sah saja Allah bersumpah dengan nama dari makhluknya. Kenapa seorang muslim tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena sumpah itu mengandung pengagungan. Makanya kalau Allah bersumpah menyebut nama sesuatu itu, berarti sesuatu itu agung pada dasarnya, besar. Sesuatu yang tidak seperti biasa. Wal 'adiyati dhubha, wal 'adiyat, kuda perang. Allah bersumpah dengan kuda perang yang lari terengah-engah, ya, yang berlari terengah-engah kuda perang ini. Yang kemudian kuda perang dengan sifat-sifatnya menerjang musuh, ya, kemudian betul-betul
ya larinya kencang sampai ketika dia berlari di atas bebatuan itu mercikkan api kaki dari tapal kaki kuda itu. Itu sumpah-sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa? Innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu keras kepala kepada Tuhan, membangkang. Ya, tentunya ada korelasinya antara apa yang dijadikan sumpah kemudian apa yang menjadi inti daripada sumpah tersebut. Jadi kuda perang itu sangat taat kepada tuannya, pada pemiliknya. Diajak perang yang resikonya mati itu ngikut, padahal cuma dikasih makan. Maka manusia dikasih segalanya sama Allah, masuk kalah sama kuda, nggak mau taat sama Tuhannya, sama Robnya. Itu maksudnya. Dan hal-hal yang lain pembahasan dalam tafsir ya Ibu. Masalah hal ini ya terkait dengan masalah tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita menyelami makna-makna Al-Quran yang luar biasa. Itu kita bisa dapatkan dalam kajian-kajian tafsir. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka masuk pada syirik. Ya, kalau dia meyakini hal tersebut memberikan manfaat dan madarat tanpa campur tangan Allah, maka ini syirik akbar. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah dan meyakini Allah adalah an-nafi' wad-dhar, zat yang memberikan manfaat dan madarat, yang memiliki ya kekuasaan dalam mengatur manusia, maka itu adalah syirik kecil. Jadi sumpah dengan nama selain Allah, termasuk sumpah dengan nama Rasulullah SAW, mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh, karena man halafa bi ghairillah faqad asyrak, sebagaimana keumuman dalil, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah menyekutukannya, ya menyekutukan Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kafaratnya apa? Disebutkan dalam hadis ucapan la ilaha illallah. Hati-hati ya. Jadi sumpah dengan nama selain Allah haram. Lalu kalau sumpah dengan nama Allah itu dilakukan oleh para pedagang. Ini bisa ada pada dua kondisi ya Ibu. Kondisi pertama, pedagang tersebut itu bohong, dusta. Dia berdosa, demi Allah saya demi Allah ini tidak dapat sekian belanjanya, padahal dapat, dia pakai sumpah demi Allah dengan sesuatu yang dusta. Ya. Itu maka hukumnya haram Ibu, hukumnya haram. Ini kondisi pertama, yaitu seorang pedagang yang bersumpah dengan nama Allah untuk satu kebohongan. Itu jelas haram, ya. Kemudian yang kondisi kedua adalah dia jujur. Dia jujur. Ya, demi Allah ini nggak dapat, dikit-dikit demi Allah untuk dagang. Nah, di situ para ulama makruhkan, makruh. Jadi seakan-akan menjadikan Allah itu nama Allah sebagai barang dagang untuk melariskan. Makanya hati-hati ya ibu-ibu, kita itu syiar itu harus betul-betul jelas. Itu orang jual rumah itu kalau mau syiar, misalnya syiar jadi ya syiar syar'i gitu ya, dan sampai kemudian ya tujuannya melenceng gitu ya. Apalagi untuk modus penipuan. Ada sekarang misalnya properti syariah, ya tidak semuanya ya Bu, tapi ada praktek yang sangat menyakitkan. Satu sisi sebagian masyarakat sudah mulai sadar untuk meninggalkan riba, sehingga untuk jual beli properti berusaha betul-betul untuk bersih daripada unsur riba. Tapi oleh beberapa oknum kemudian mengotori. Jadi dengan nama syariah orang tertarik, akhirnya tertipu. Makanya saya sendiri ditawari untuk misalnya memberikan motivasi membeli kafling si fulan dan si fulan karena nanti akan misalnya dibangun pesantren atau apa, saya nggak tertarik, takutnya ditipu, nama saya digunakan, saya nggak mau, karena nggak tahu kan gitu kan ya. Orang-orang mau lihat iklan tersebut, oh Ustadz si fulan, apalagi satu saat misalnya Ustadz yang sudah punya nama gitu ya, oh satu Syekh fulan itu udah itu juga ngasih rekomendasi, padahal dia diminta aja untuk rekaman mungkin 2 menit bicara untuk motivasi bagaimana membuat satu komunitas muslim. Dan ini sama sekali saya bukan mengendurkan semangat kita untuk membuat satu komunitas yang baik Ibu, tapi ya cek dan recheck betul-betul tersebut ya, betul-betul tersebut ya, memastikan secara benar. Karena ada sebagian kalangan yang menggunakan nama syar'i itu sebagai apa? Sebagai tameng saja. Persis dengan hadis ini, orang itu ucapannya Masya Allah, Subhanallah, Allah, demi Allah. Ya, tetapi apa? Ternyata apa? Dia untuk melariskan dagangnya saja. Kalau dia dusta, maka dosa. Kalau dia nggak dusta, berarti makruh menggunakan nama Allah sebagai barang dagang. Di sini, Bu. Kemudian terakhir sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, tentang masalah sumpah dengan nama Allah. Mana dosa yang lebih besar? Dia sumpah dengan nama Allah tapi dusta. Atau sumpah dengan nama selain Allah tapi dia bohong. Dia bilang, demi Allah, tapi dia dusta.
wallahi, tapi dusta. Sedangkan ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, wassama, demi langit gitu ya, demi matahari, ya, demi si fulan, ya, saya tuh bertindak, dia jujur itu. Para ulama seperti ulama dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang, ya, aku lebih sukai bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah dusta dibandingkan sumpah dengan nama selain Allah tetapi jujur, ya. Kenapa? Karena kalau sumpah dengan nama Allah dusta itu dosa besar biasa. Artinya bukan biasa yang disepelekan, tapi tidak masuk dosa kekufuran. Sedangkan kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah itu dosa kekufuran walaupun dia jujur. Ya jelas ya, dua-duanya dosa ya Bu. Tidak perlu dipilih salah satunya. Tapi ini menimbang. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta dalam sumpahnya. Ataupun orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia jujur, ya, kelihatannya baik, jujur, tapi dia menggunakan nama selain Allah sebagai sumpah, dan itu haram. Baik Ibu, jadi untuk dagang tidak perlu banyak sumpah. Sekali dua kali boleh lah, gitu. Untuk kadang-kadang ada orang yang ngeyel, makanya kalau sumpah itu memang kepepet ya, jangan tiap orang baru nawar aja ada sumpah-sumpah gitu ya, nggak perlu. Kalau nggak perlu ya sudah. Kalau memang orang bukan rezeki kita tawarkan barang nggak mau ya sudah, gitu kan. Ya kadang-kadang orang kan kurang menjaga akhlak. Ya, mahal banget sana sini, ya sudah, kalau sana lebih murah sana aja lah Ibu ya, gitu kan. Sana coba lebih murah gitu kan. Kadang-kadang orang mendapatkan barang kan berbeda atau gimana gitu ya, dijaga masing-masing daripada akhlak dan adab dalam jual beli. Dan saling menyakiti ya sia-sia saja tawar-menawar, orang yang ditawar yang nggak usah. Kadang-kadang kita berdagang ditawar rendah banget ya, bilang belum bisa, maaf gitu ya. Ya menguji kesabaran. Kadang-kadang pas sebagian pedagang itu, waduh, karena yang pembelinya juga nggak masuk akal, ya nggak masuk akal, menawarnya nggak masuk akal. Tapi ya sudah, nah, pembeli silakan nawar aja, selama itu belum deal ya, berarti belum terjadi akad jual beli. Akad tawar nawar, kalau belum boleh ya sudah, belum boleh Bapak, belum boleh Ibu. Baik, Ibu-ibu, selanjutnya yaitu syuf'ah, hadis ke 1036. Hadis Jabir bin Abdullah qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa sarifatit turuq fala syuf'ah. Silakan dibaca. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Namun bila batasan telah ditentukan dan jalan yang dipisah, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Ada terusannya? Nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Jadi ya misalnya dalam syuf'ah itu seperti syafaat gitu maknanya. Jadi gabungan ya. Artinya syuf'ah itu ya apa ya? Lawan daripada witir ya. Ganjil. Syuf'ah di sini misalnya gini, contohnya dua orang bersekutu atau patungan membeli tanah. Ada kan Ibu? Oh, tanah sana harganya berapa itu? Tanah berapa 1 hektar? 1 hektar harganya berapa? 1 M. Udah kita 500-an dong gitu. Tapi belum dibagi yang kanan atau kiri, yang tengah gitu. Jadi masih hak bersama, belum ada batasan. Belum ada batasan. Surat pun belum dibuat gitu ya. Surat pun belum dibuat. Kalau surat dibuat, kalau ada batasan kanan kiri gitu ya. Kemudian salah satu menjual baginya pada orang lain, maka sekutu lebih berhak membeli tanah itu daripada orang lain dan menggabungkan tanah bagian sekutunya pada tanah bagian itu. Dengan catatan tanah tersebut belum ditentukan batas kepemilikan dan belum dibagi. Jadi itu syuf'ah. Jadi untuk menghindari konflik ya Ibu, belum dibagi dan dijual ke orang lain. Misalnya orang misal beli tanah bersekutu kemudian belum dibagi tapi dia jual orang lain. Sebelum dijual ke orang lain. Itu orang yang tadi dia patungan dengan itu lebih berhak untuk membeli. Lebih berhak untuk membelinya. Ya. Tetapi Ibu, ini adab yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi temannya itu punya hak untuk syuf'ah, ya, untuk meminta, ya saya yang beli, gitu kan. Tapi kalau mungkin dia belinya murah, udah kalau begitu tanahnya dibagi dulu, jelas ya itu nggak masalah.
Tapi selama belum dibagi, maka yang paling berhak adalah tadi, yaitu orang yang bersekutu dengannya, yang patungan tadi. Ini salah satu bagian daripada transaksi interaksi dengan sama muslim dalam masalah keuangan ya, dalam masalah jual beli termasuk syufa'ah di sini ya. Maka ini juga bisa menjadi contoh untuk hal yang hampir mirip tapi nggak serupa ya. Misalnya orang jual rumah maka hendaklah ditawarkan pada orang sekitarnya gitu ya, pada orang sekitarnya. Tapi walaupun itu nggak wajib ya, karena itu sudah batasnya jelas, kepemilikannya jelas. Tapi kalau belum jelas pembatasan barang yang dibeli, baik barang yang dipindah atau barang yang tidak bisa dipindah seperti tanah misalnya, maka sekutunya tadi yang mana dia patungan dengannya lebih berat untuk membelinya. Tapi ternyata nggak mampu, aduh saya nggak bisa beli gitu kan, saya nggak bisa beli, duitnya banyak, saya mampunya belinya memang separuh, maka patungan sama antum. Tapi saya mau jual gimana? Udah jual ke orang lain. Kalau mau jual orang lain, ya batasnya diperjelas dulu, baru dijual ke orang lain. Supaya apa Ibu? Supaya tidak terjadi konflik kemudian. Ya, tidak terjadi konflik kemudian, batasnya diperjelas dulu. Apalagi kemudian dibuat surat-surat pembagian ya hak miliknya jelas gitu ya. Baik para umahat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Menancapkan kayu di tembok tetangga atau menyandarkan kayu ya di tembok tetangga. Hadis ke-1037. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabahu fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya menancapkan kayunya untuk suatu keperluan di dinding rumahnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa kalian terlihat seakan menolak ketentuan hukum ini? Demi Allah, kalau sampai ini terjadi, aku benar-benar akan melempar kayu-kayu itu ke pundak kalian. Iya, Ibu. Memanfaatkan sesuatu yang lazim untuk dimanfaatkan. Tetapi kalau ini nggak lazim, misalnya nggak lazim ya, karena mengurangi estetika ya itu berarti nggak boleh. Tapi biasanya misalnya orang, ya apalagi jadi menyandarkan kayu ya. Mungkin rumah, mungkin dia nggak punya itu ya, mungkin ya. Tapi kalau punya tapi dia nggak menyandarkan kayunya di rumah sendiri, pada rumah orang lain gitu ya, itu jadi satu ini sendiri ya. Tapi gini intinya Ibu, pemanfaatan barang orang lain yang tidak mengurangi ya, tidak mengurangi nilai ya. Misalnya gini, misalnya di satu jalan ya ada pohon itu punya orang ya, pohon itu rindang, kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut, itu kan tidak mengurangi, maka nggak haram biasa berteduh di pohon orang, karena tidak mengurangi. Sama dengan menyandarkan kayu di rumah, mungkin samping rumah ya, selama itu tidak mengganggu, kemudian ya itu memang lazim ya, karena sebagian orang kadang juga berlebihan. Misalnya saya melihatnya mungkin video yang beredar gitu, yang pernah saya lihat, orang naruh tangganya itu jual air isi ulang ya, dia naruh galon-galon isi ulang itu di depan ya, di depannya itu kan, di halaman itu ya, itu udah berlebihan. Artinya kalau udah nggak dapat izin ya nggak boleh, itu sudah merusak pemandangan, tidak harus izin. Tapi kalau menyandarkan kayu di samping itu, dan itu ya lazim, kalau nggak lazim ya dihindari, takutnya terjadi konflik. Tapi secara hukum asal itu terjadi pada zaman Nabi. Terkadang memang satu kondisi berbeda ya Ibu, makanya tidak bisa dipaksakan, artinya lihat satu kondisi. Tapi kalau tidak merugikan hanya nempel saja. Tapi kalau mungkin bisa merusak cat atau apa, ya itu lain-lain. Artinya kemanfaatan yang kemudian tidak mengurangi nilai dan tidak merusak barang orang lain, seperti berteduh di bawah pohon orang lain, ya. Yang apalagi ada yang misalnya terbuka yang samping jalan. Oh ini panas, dia mampir berteduh sebentar ya, itu lain lagi ya. Jadi artinya mohon maaf itu sama dengan hal tersebut, boleh-boleh saja karena tidak mengurangi nilai pohon tersebut yang berteduh di bawah. Baik Ibu-ibu, selanjutnya
haram menzalimi dan merampas tanah orang. Hadis Sa'id bin Zaid ibni Amrin ibnu Nufailin annahu qasamathu arwa fi haqqi za'amat annahu intaqasahu laha ila Marwan faqala Sa'idun ana antaqisu min haqqiha syai'an ashhadu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi dulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar dengan Arwa binti Unais dalam perkara kepemilikan tanah. Arwa menuduh bahwa Sa'id mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwan. Maka Sa'id berkata, "Apa patut aku mengambil haknya? Sungguh, aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil tanah secara aniaya sejengkal saja, maka pada hari kiamat ia akan dikalungi tanah dari 7 bumi." Iya. Baik Ibu-ibu, menzalimi dengan merampas tanah orang. Jadi zaman sekarang walaupun kadang-kadang pembatasan tanah jelas, tapi ya terjadi perampasan ya. Kalau diingatkan terjadi konflik. Seperti tanah-tanah yang batasnya bergerak. Seperti sawah di kampung-kampung itu, bukan kampung khususnya yang tidak pegunungan, yang batas sawahnya itu ya tanah yang tidak terlalu keras ya Bu. Yang setiap habis panen itu ada perbaikan, namanya perbaikan galengan sawah gitu ya. Jadi pembatas sawah yang itu dilalui juga orang-orang, tapi ya mungkin 40 cm atau berapa. Itu bisa bergerak ya. Kadang-kadang kalau dilihat itu melengkung, nggak lurus itu. Ya, melengkung. Kalau diingatkan malah lebih galak. Makanya kalau orang tidak punya ilmu tuh ya nggak takut. Orang punya ilmu aja kadang nggak takut, apalagi nggak punya ilmu. Jadi ancamannya cukup keras Ibu-ibu. Akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Kita nggak bisa Pak. Ya, ini ancaman yang sangat berat. Ancaman sangat berat. Kalau mampu beli ya beli, kalau enggak ya tidak menzalimi orang lain. Bersabar dengan kondisi. Ya. Kezaliman itu ancamannya berat. Bahkan terkadang sebagian dosa. Sebagian dosa itu akan disegerakan di dunia. Ada satu kasus ya. Allah alam apakah karena terkait dengan ini sebagai ibrah saja. Sebagai ibrah saja. Jadi ada seseorang saya tahu gitu. Saya tahu tidak saya sebutkan ini orangnya ini sebagai ibrah. Mudah-mudahan bukan karena itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang itu terkenal dengan ya serobot tanah orang gitu. Sampai suatu saat terjadi konflik dia diingatkan, ini batasnya bukan di sini nak, diingatkan oleh orang tua. Batasnya bukan di sini, marah. Akhirnya lapor ke aparat desa, kepala desa gitu ya. Kepala desa merintahkan ininya stafnya untuk mengukur ulang. Karena ada data, jadi data tanah itu ada di desa ya. Di kantor desa dilihat, oh ya data batas tanahnya sudah diukur ulang. Kemudian dikasih patok batasan. Yang ngasih itu ya dari desa resmi. Dan ketika malam hari, bahkan hujan-hujan dia ada nenek-nenek tadi keluar. Melihat suami istri tadi yang dia berseteru ya, yang siangnya sudah didamaikan dan dikasih patok itu. Akhirnya patok itu dicabut oleh suami istri tersebut, kemudian dipindah malam-malam ketika nggak ada orang. Paginya diingatkan sama neneknya tadi. Nah, kalau bahasa kita ini orang Jawa, nah jangan mindah patok itu nggak boleh. Sudah diputuskan dan diukur ulang gitu kan. Ini jelas patoknya itu nggak di sini, di situ. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kalau saya mindah, maka saya rela disambar petir. Gitu ya. Ya tidak lebih dari 1 bulan dari omongan tersebut, qadarullah si fulan laki-lakinya itu meninggal disambar petir. Ya. Jadi Allah alam bisawab, kita tentunya tidak bisa kemudian mengaitkan langsung ya. Enggak, artinya itu ucapan buruk.
yaitu perbuatan buruk, yaitu kezaliman. Apakah kemudian sambar petir itu sebagai balasan atas kezaliman dia di dunia? Wallah a'lam bishawab, karena kita tidak mengetahui hal yang gaib. Kita hanya menghakimi secara zahir apa yang dia ucapkan salah dan apa yang dilakukan salah, yaitu makan tanah orang lain. Jadi ini masih ada terjadi dan masih saja terjadi ya Ibu di banyak tempat. Maka kalau orang tahu ilmu, ya Allah, apa sih ya, bahkan kalau bisa kita malah memberikan ya, bukanlah mencuri tanah pelan-pelan. Jadi ada sungai gitu yang aslinya lebar, jadi sempit akhirnya lebar. Yang kurang lebih itu lebarnya 3 meter, jadi 1 meter itu. Sawahnya semakin menyesat ke sungai. Itu terjadi. Praktek seperti itu saya lihat di beberapa tempat ya. Artinya orang yang suka makan tanah orang lain, kemudian kalau diingatkan marah-marah. Naudzubillah min dzalik. Baik Ibu-ibu, saya kira cukup sementara ya. Dan mungkin saya mohon izin, ada keperluan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu. Nanti kita bisa jawab pada pertemuan berikutnya ya. Bisa dicatat, nanti disampaikan pada pertemuan berikutnya. Itu Ibu Asih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Iya, Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik untuk Ustaz Taqiyuddin. Alhamdulillah hari ini kita selesai di hadis 1038. Semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga Allah bisa pertemukan kita kembali di hari Selasa depan di hadis berikutnya yaitu 1039. Kita tidak ada pertanyaan karena memang Ustadz ada keperluan, jadi sebelum kajian kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz dan